Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Kita berjumpa lagi dalam materi hari ini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk membuat gerakan silinder itu dapat diatur dengan menggunakan komponen pengaturan satu arah. Jadi hanya satu arah yang bisa diatur. Oke, baik. Kita menggunakan silinder double acting hari ini, di mana kita kasih identitas untuk minimumnya adalah 1B1 dengan minimumnya adalah 0, kemudian maksimumnya adalah 1S2 dengan gerakan maksimum adalah 100 mm. Kita buat seperti ini. Oke, selesai. Kemudian kita buat pengaturannya ya, pengaturannya gerakan untuk gerakannya untuk diperpelan. Kita menggunakan one way. Ini kita putar dulu. Oke, baik. Pengaturan ini biasanya menggunakan kita terapkan di dalam silinder seperti ini. Oke, kemudian kita sambung lagi di valve-nya seperti ini valve-nya. Oke, kita sambung lagi yang di posisi depan. Kemudian pengaturan ini kita posisikan seperti ini ya. Kemudian silinder kita valve-nya kita menggunakan 5/2. Kita pasang juga manual operate-nya, kita cari elektriknya sama di sisi samping, sama posisinya adalah seperti ini. Oke, kemudian kita menggunakan air service unit. Air service unit untuk mengatur aliran udara. Kemudian kita menggunakan kompresor sebagai penyedia udara bertekanan. Kemudian untuk solenoid pertama kita menggunakan 1M1 seperti biasanya. Kemudian solenoid satunya lagi kita menggunakan 1M2. Oke. Rangkaian ini kita cek dulu secara manual, menggunakan manual operate-nya bisa berjalan atau tidak. Oke, berjalan. Rangkaian ini secara pneumatik murni sudah bisa dipakai. Kemudian kita menggunakan sensor 1B1, ini bentuknya proximity. Kita cari sensornya proximity dulu, kita menggunakan magnetik umpamanya. Magnetik di sini. Kemudian kita mencari lagi tegangan 24 volt. Kemudian 0. Oke. Sensor kita sambung dengan tegangan 24. Kemudian yang kosongnya adalah kita sambung dengan 0. Kemudian kita nyambung lagi untuk relaynya. Kita menggunakan relay di sini. Ini, kemudian relay kita sambung ke tegangan kosongnya. Oke, relay kita kasih identitas adalah K4. Sebenarnya mulai K1 boleh saya, tapi suka menggunakan K4 di sini. Maka identitasnya adalah K4. Untuk rangkaian kontrol relay sudah terbuatkan. Kemudian kita menggunakan rangkaian kontrol silindernya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita ngambil tombol start. Ingat, kita pilih yang push button, jangan pakai yang tekan. Ada di sini. Oke, button kita ambil. Kita sambungkan ke tegangan 24, kemudian kasih identitas start. Setelah ini kita nyambung lagi ke K4 di sini ya. Kita buat kontak NO-nya di K4 di sini. Identitas K4. Kemudian di bawahnya K4 kita buat kontak NC di sini sebagai pemutus nanti adalah menggunakan K3. Oke, kemudian
kita sambungkan lagi menjadi ke relay, K1 kita kasih identitas di sini. Kemudian kontak relay yang kosong kita sambungkan seperti ini. Agar rangkaian ini bisa berjalan terus, terkunci, lock, maka kita buat penguncinya dulu. Ya, kita buat penguncinya dulu. Identitas pengunci adalah K1 karena yang diaktifkan K1. Kita buat K1, kita sambungkan antara K4 dan K3 seperti ini. Oke. Berikutnya kita membuat sensor. Sensor ini limit switch 1S2. Kita sambungkan dulu. Kemudian 1S2 ini kita klik di sini, kita menggunakan roll, switch roll. Labelnya adalah 1S2. Sudah terkuat seperti ini. Ini sensor limit switch. Kemudian kita sambungkan ke K1 di kontak NO. K1 di kontak NO. K1 seperti ini. Kemudian K1 ini mengaktifkan K2 di kontak relay. Ya, relay seperti ini. Identitasnya adalah K2. Oke, baik. Kemudian K2 ini agar nyala terus, maka kita buat locknya, penguncinya, ya. Kita buat penguncinya sama seperti yang awal tadi. Kita menggunakan locknya adalah K2, penguncinya K2. Kemudian kita sambungkan di antara sensor dan K1. Baik, kita sambung seperti ini. Oke. Kemudian kita buat resetnya. Resetnya adalah terdiri dari K4 di sini. Kontak K4 kita sambung. Oke, sebelumnya geser. Ini adalah identitas K4. Oke, K4 bergeser, mengaktifkan kontak NO dari K2. K2 mengaktifkan ganti kontak relay K3. Kita buatkan seperti ini. Adalah K3. Oke, kita bergeser dulu, ini ada yang berbeda. Oke, kita lepas dulu, kita kembalikan, baru kita sambung. Oke, kemudian kita buat lagi kontak K1. K1 di sini difungsikan ini untuk menggerakkan limit switch. Ini K1. Menggerakkan solenoid K1. Kemudian agar terputus rangkaiannya nanti bisa kembali mundur, maka di sini menggunakan K2 sebagai pemutus dengan menggunakan NC. Kemudian kita masuk di 1M1. Kita cari 1M1 untuk gerakan berikutnya. Seperti ini. Gerakannya adalah 1M1. Kemudian gerakan terakhir untuk mengembalikan kita menggunakan oke, ini masih belum sempurna. Oke, ini adalah K2 karena aktifnya K2 digunakan untuk mengaktifkan solenoid 1M2. Oke, kita masukkan, sambung. Di sini adalah 1M2. Oke, nah, atas kita gerakkan, kita tata. Oke, baik. Rangkaian kita uji dulu, bisa jalan atau enggak. Oke, rangkaian belum bisa jalan. Ya, rangkaian belum bisa jalan.
Ini kenapa? Kita coba dulu. Oke, K4. 4 belum ada identitasnya di sini. Identitasnya adalah 1B1. Oke. Kita coba lagi. Kita jalankan. Sudah bisa jalan. Kemudian ini kita pelankan one way-nya, pengaturan satu arah. Coba kita pelankan mendekati 0. Kemudian kita coba lagi. Oke, gerakannya sudah berubah. Kita coba lagi, kecilkan lagi. Kita coba lagi. Nah, ini rekan-rekan, gerakan silinder sudah bergerak majunya sudah mendekati pelan sekali. Tentunya akan semakin cepat. Nah, kita lihat. Oke, demikian rekan-rekan apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.